Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mempelajari bahasa Indonesia, anak-anakku, Bapak pesan pada anak Bapak umumnya kelas 6, tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kita tetap muka masih dilarang. Karena daerah kita jalurnya masih jalur merah. Nih banyak yang kena. Nah, jadi Bapak minta gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar, jangan banyak main. Karena COVID-19 ini daerah kita Sungai Kunjang Semendolo jalurnya jalur merah. Banyak yang pulang, banyak yang dikubur di tanah merah. Jadi anak-anakku gunakan waktu dengan sebaik mungkin di rumah saja. Belajar ya, gunakan waktu. Sebentar lagi kita akan menghadapi semester ganjil atau semester pertama. Nah, kelas 6 sangat memerlukan ya nilai yang paling bagus. Jadi Bapak minta gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar. Jangan banyak main. Kalau tidak ada punya buku, pinjam sama teman atau di fotokopi. Ya. Itu tidak lama lagi. Ini sudah tanggal berapa? Nah, jadi Bapak minta kelas 6 jangan main-main. Ya, jangan santai. Waktu adalah uang. Bahasa itu tuh sangat berguna. Waktu tidak akan kembali lagi ke asal. Ya terus. Nah, jadi gunakan untuk bekal kamu sendiri. Ya, kita terbatas karena COVID-19 ini sangat berbahaya. Ya, tidak mengenal miskin, kaya. Ya. Tetap diserangnya kalau kita tidak memberi jarak. Nah, gunakan masker jauh-jauh kita antara yang satu dengan yang lain. Ini baru-baru lagi, ya. Baik, kita mempelajari masalah halaman 58. Bahasa Indonesianya masalah identitas diri dalam daftar riwayat hidup. Nah, kita masih membahas masalah riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan sebuah dokumen pribadi yang memberikan keterangan perihal data pribadi seorang. Setiap daftar riwayat hidup berisi tentang identitas diri secara lengkap. Ya. Identitas diri terdiri atas nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat sekarang, dan agama. Fungsi daftar riwayat hidup antara lain kita dapat belajar mengenai semua kisah hidup seseorang, mengetahui dan mengambil hikmah dari kisah hidup seseorang. Identitas diri sangat penting karena untuk menunjukkan dirinya sehingga mempermudah untuk mendaftar dalam sekolah, organisasi atau pekerjaan. Kita harus memberikan identitas diri yang benar dan akurat sehingga tidak dibuat secara sembarangan. Menulis identitas diri dalam daftar riwayat hidup harus benar dan rapi. Pada umumnya identitas diri mencatatkan kehidupan seseorang mulai dari kelahiran sampai keadaan sekarang. Jangan membuat identitas kita itu nama samaran. Misalnya kan banyak. Lihat. Bukan di Kalimantan saja, di Jawa pun nama tuh sampai 4 nama.
Di sini namanya misalnya Saripudin. Di sini namanya Utuh Ganal. Itu di Banjar tuh. Itu halus. Iya. Itu Banjar tuh. Nanang. Namanya Saripudin. Iya. Ah, sudah Utuh Ganal. Nah, itu. Iya. Nah, di Bedakui. Sama di Jawa tuh, Leti. Sama nama alias itu. Nah, sama dia ada bapak namanya Muhammad Salman. Dipanggil sehari-hari Dargup, cari aja orangnya. Kalau Muhammad Salman cari ndak dapat. Tapi kalau dipanggil namanya Dargup, dapat mencariin. Nah, itu harus sesuai. Ya. Jangan nama wah, aku nama akun yang sehari-hari. Nah, itu identitas. Tuh, keluarga bapak tuh. Namanya Bagus Banar, dipanggil Acong. Nah, namanya siapa? Muhammad Sanusi, dipanggil Acong. Nah, kalau Jawa Acong panggilan, pembantu. Ya, itu. Oh, ini. Tapi di kampung tidak dapat mencariin. Nih adik bapak saja sampai 3 namanya. Adik bapak tuh nama aslinya lain. Nama panggilan di kampung lain. Amir panggilan. Ada panggil bos. Bermacam-macam. Nah itu contoh. Yang jelas mana. Tanya aja ibu guru yang sama dengan bapak. Tugana atau halus atau kacil. Oh, namanya. Iya. Nah, itu. Hati-hati data diri yang benar sesuai identitas itu. Nah, kenapa? Yang terdaftar nama kita seluruh Indonesia yang sesuai dengan di KTP atau di kartu keluarga. Jangan nama panggilan. Iya. Nama panggilan. Di Lubuah nih ada nama panggilan lain. Iya. Nah, yang terkenal. Kalau perempuan di Banjar namanya Galuh, ya. Nah, aloh dipanggil cari orangnya udah dapat tapi dipanggil Galuh, tahu sudah nama Galuh. Nah, itu contoh ada yang bisa panggilan hari-hari Mama Gayong. Nah, itu. Jadi sesuaikan dengan identitas yang sesuai dengan KTP dan ingat ya. Identitas ciri pribadimu mulai dari kelahiran sampai sekarang. Susunlah, sesuaikan dengan yang urutannya pertama nama. Ya. Lihat saja di sana. Nanti kalau identitas, kalau ulangan kamu harus teliti dengan baik-baik. Ya. Jadi kita harus cermati. Jangan sembarangan, ya. Jadi ingat, itu. Bapak tidak panjang lebar, masalah ini enak saja. Tapi entah benar kamu mengerjakan atau enggak. Nah, ya, sudah. Sekian dulu. Ada tugas Bapak kasih 10 soal, ya, tentang riwayat hidup nih. Nomor 1, apa diktikan saja. Dengarkan baik-baik. Jelaskan fungsi daftar riwayat hidup. Fungsinya apa? Ingat, hati-hati. Fungsinya. Jelaskan fungsi daftar riwayat hidup. Nah, jelaskan. Itu halaman 59 tuh. Nomor 2. Apa yang dimaksud riwayat hidup? Hati-hati tertukar. Ya. Nanti kalau tertukar salah tuh.
Bapak ulang, nomor 1. Jelaskan fungsi daftar riwayat hidup. Fungsinya apa? Nomor 2, apa yang dimaksud riwayat hidup? Nomor 3. Mengapa identitas diri dalam pengisian daftar hidup? Daftar riwayat hidup dinilai sangat penting. Mengapa identitas diri dalam pengisian daftar riwayat hidup dinilai sangat penting? Nomor 4. Ya. Bagaimana cara pengisian kecakapan dalam daftar riwayat hidup? Bagaimana cara pengisian kecakapan dalam daftar riwayat hidup? Terakhir. Nomor terakhir. Apa hal pertama yang harus dilakukan sebelum mengisi formulir? Apa hal pertama yang harus dilakukan sebelum mengisi formulir? Sekian. Lebih dan kurangnya Bapak mau minta maaf. Sekali lagi Bapak minta kepada anak Bapak kelas 6A. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Bekal untuk kamu lulus. Jangan sembarang ngerjakan, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.